ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri. Guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid. Kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi. Lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar bergerak berbagi untuk negeri. Kita menjalin kolaborasi. Belajar Kita melakukan coaching. Yang berperan sebagai coach adalah Pak Afif Ardi dan coachi saya sendiri Ella Reneta SPDI. Kita adalah menyelesaikan sebuah kasus, yaitu kasus seorang siswa yang merasa tidak diperlakukan adil oleh seorang guru yang membuka les privat. Baik Pak Afif, kita mulai. Ya. Assalamualaikum Pak. Bisakah saya minta waktunya Pak? Saya ingin mengobrol dengan Bapak sebentar. Waalaikumsalam. Ya, Ella, dengan senang hati, mari, apa yang mau Ella ceritakan pada Bapak? Begini Pak, belakangan ini saya merasa tidak nyaman dengan suatu mata pelajaran. Hal tersebut selalu mengganggu pikiran saya. Kira-kira apa yang bisa Bapak bantu? Dan apa yang ingin Ella capai nanti di akhir diskusi kita? Saya ingin dapat solusi dari masalah saya ini, Pak. Terus ada lagi? Ada. Kiranya saya ingin memperbaiki cara belajar saya juga agar mendapatkan nilai yang optimal dan merasa nyaman ketika belajar. Baiklah. Sebelumnya bisa kamu ceritakan apa yang membuatmu merasa tidak nyaman dalam suatu mata pelajaran? Begini Pak, saya bingung. Saya merasa belakangan ini diperlakukan tidak adil oleh seorang guru dalam hal pemberian nilai ulangan. Apa yang membuat Ella merasa tidak adil dari guru tersebut? Guru tersebut membuka les privat. Sebagian besar murid di kelas mengikuti les privat tersebut, kecuali saya, Pak. Nah, bisa dijelaskan lebih lanjut, apa yang membuat Ella merasa tidak adil dengan guru tersebut membuka les privat? Saya merasa bahwa nilai yang diberikannya itu tidak adil. Para murid yang mengikuti les mendapatkan nilai yang lebih tinggi dari saya. Oh, begitu rupanya. Baik, Bapak mulai memahami sekarang. Selain nilai yang kamu dapatkan dari ulangan, hal apa lagi yang membuatmu merasa tidak nyaman? Saya juga merasa tidak nyaman ketika guru itu sering menyindir bahwa saya tidak ikut les privatnya. Boleh Bapak tahu seperti apa bentuk sindirannya? Beliau berkata, anak-anak dapat mengikuti les privat apabila memiliki kesulitan dalam belajar. Jadi Bapak itu menganjurkan jika ada siswa atau siswinya yang memiliki kesulitan belajar harus mengikuti les. Nah, apa yang membebani pikiranmu setelah guru tersebut berkata demikian? Ya, saya merasa tersindir, Pak. Karena tidak mengikuti les privatnya. Oh, seperti itu rupanya. Iya, Pak. Saya merasa tidak nyaman. Selama ini, langkah-langkah apa yang telah Ella lakukan untuk mengobati rasa ingin tahumu tentang hal ini? Ya, saya menanyakan kepada teman-teman yang mengikuti les privat tersebut. Jadi Ella sudah bertanya kepada teman-teman yang mengikuti les. Nah, apa yang Ella tanyakan kepada teman-temannya? Saya bertanya pemahaman mereka tentang materi yang disampaikan oleh setelah mengikuti les tersebut, Pak. Lalu apa kata temanmu? Mereka bilang mereka lebih paham dengan penyelesaian soal-soalnya karena mereka dilatih dengan berbagai jenis soal. Nah, kalau kamu sendiri, kiranya apa yang ingin kamu lakukan? Nah, itulah Pak. Begini,
Sebenarnya, saya berencana menemui guru tersebut untuk mengkonfirmasi dugaan saya itu. Oh, jadi Ella berinisiatif ingin menemui gurunya. Nah, terus kenapa tidak Ella lakukan? Tapi saya masih ragu, takut dimarahi. Oh, apakah sebelumnya sudah pernah dimarahi oleh guru itu? Tidak juga sih, Pak. Nah, kenapa tidak kamu coba? Benar ya, Pak ya? Seharusnya kan saya coba dulu untuk menemui guru tersebut. Nah, itu baru bagus. Jadi setelah kamu bertemu guru tersebut, nah, apa yang ingin kamu sampaikan? Saya ingin menyampaikan bahwa saya tidak ikut les dan bertanya apakah itu mempengaruhi nilai saya di kelas. Selain itu, saya juga ingin mengkonfirmasi alasan saya mendapat nilai kecil. Nah, bagus. Nah, itu yang harus dilakukan. Selain itu, apa kekuatan yang Ella miliki sehingga Ella merasa yakin nih mendapat nilai tinggi walaupun tidak ikut les? Sebenarnya sih saya suka belajar, Pak. Setiap sore, sebenarnya saya selalu mengulang pelajaran. Hal tersebut seperti latihan soal. Selain itu, saya juga membuat catatan yang rapi. Saya juga selalu menonton video tutorial di YouTube jika tidak ada yang saya pahami. Tapi akhir-akhir ini semenjak pandemik, orang tua saya kehilangan pekerjaan, Pak. Jadi beralih berjualan jajanan. Saya terpaksa membantu orang tua saya berjualan jajanan di Senggol pada sore hari. Oh, jadi Ella walaupun tidak mengikuti les sudah punya cara-cara alternatif untuk bisa mengikuti pembelajaran ya. Nah, apakah hal tersebut mengganggu belajarmu? Saya rasa iya, Pak, karena waktu belajar saya menjadi berkurang. Oh, nah, coba Ella pikirkan kembali tentang nilaimu. Apakah disebabkan tidak ikut les atau karena kurang belajar? Wah, mungkin juga ya, Pak, karena kurang belajar, karena sedang membantu orang tua. Nah, menurut Ella, apa yang bisa Ella lakukan? Hmm, untuk ikut les kan tidak mungkin, karena saya tidak Ya, memiliki uang untuk bayar les. Tapi saya akan minta bantuan sama teman saya sih yang namanya Eka, dan ya. dia kan ikut les. Biasanya dia sih mau membantu menjelaskan apa-apa yang belum saya pahami. Oke, jadi apa rencana Ella dalam mencapai tujuan ini nanti? Yang pertama, saya akan menemui guru mata pelajaran tersebut dan menyampaikan ke guru bahwa saya tidak ikut les dan bertanya apakah itu mempengaruhi nilai saya. Yang kedua, saya Ya, mengkonfirmasi jawaban les yang diberikan tersebut. ya. Yang ketiga, saya akan belajar lebih giat lagi sehingga saya mendapatkan nilai tinggi kembali walaupun saya tidak ikut les. Jika saya menemui kendala, saya akan minta bantuan teman saya, Eka ataupun Prima. Oke, Ella, bagus. Bapak sangat suka rencana itu. Lalu komitmen. Nah, komitmen apa yang Ella lakukan untuk menjalankan rencana itu? Saya besok pagi akan langsung menemui guru tersebut di sekolah, Pak. Saya akan belajar lebih giat lagi. Oke, nah siapa yang kamu minta bantuan nanti untuk menjalankan komitmen ini? Saya akan minta bantuan Eka, teman saya, agar mengingatkan saya dan membantu saya dalam belajar. Nah, itu baik kamu lakukan. Terima kasih ya Pak, sudah membantu saya dan meluangkan waktu untuk mendengarkan cerita saya. Sama-sama Ella, Bapak juga senang bisa membantu. Ya Pak, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke, kasus 1 sudah selesai. Baik, kita lanjut ke kasus kedua. Oke, kasus kedua kita bergantian ya Bu Ella. Iya, berarti Saya yang jadi coachi, Bu Ella yang jadi coachnya. iya. Oke. Tapi kalau kasus ini kita kayaknya dengarkan sejawat ya Pak. Ya, ya, sama-sama guru ya. Heeh. Oke, kita mulai.
Oke, baik, silakan. Selamat siang, Bu. Apakah Ibu mempunyai waktu luang hari ini? Selamat siang juga, Pak. Ada apa? Saya lihat sepertinya Pak Afif agak murung, tidak bersemangat seperti biasanya. Bagaimana Pak Afif? Apa ada yang bisa saya bantu? Mohon maaf, Bu Ella. Saya jadinya mengganggu waktu Ibu Ella nih. Oh, nggak apa-apa. Biasa kok. Begini, Bu Ella. Saya mau curhat tentang masalah saya. Apakah Bu Ella di sini bisa membantu saya? Dengan senang hati. Kira-kira apa sih yang bisa saya bantu, Pak Afif? Sebenarnya saya ingin mendapatkan solusi atau pemecahan masalah yang sedang saya hadapi, Bu Ella. Hmm, Masalahnya apa, Pak? Coba ceritakan. Dan apa yang sedang Bapak rasakan? Mungkin bisa saya bantu. Eh, Ibu Ella ingat atau tidak? Beberapa Hmm, hari yang lalu, pengawas melakukan supervisi di kelas. hmm. Waktu supervisi itu, saya mendapat teguran dari pengawas. Oh, bagaimana bisa, Pak? Lalu apa yang membuat Bapak mendapat teguran dari pengawas tersebut? Nah, kalau menurut saya, sebenarnya masalahnya tidak serius. Tidak serius? Tidak serius ya? Yang bagaimana Pak yang tidak serius tersebut? Nah, jadi pengawas mengkritik tentang proses mengajar yang saya lakukan di kelas, Bu Ella. Oh, proses belajar yang bagaimana ya Pak? Apakah Bapak bisa tidak bisa mengelola kelas dengan baik? Atau atau yang lainnya sampai dikritik oleh Bapak pengawas tersebut? Begini, Bu Ella, beliau sepertinya keberatan waktu saya mengajar. Saya tidak memakai buku teks. Oh, lalu bagaimana Pak dengan respon dari pengawas tersebut? Karena Bapak tidak memakai buku teks. Saya sejujurnya menyampaikan kepada beliau kalau selama Hmm. ini saya mengajar, saya menggunakan berbagai sumber, bisa dari buku referensi, bisa dari Hmm. perpustakaan, yang penting mengacu pada kurikulum. Nah, ketika saya sampaikan seperti itu, beliau merasa tersinggung sepertinya. Hmm, jadi masalahnya begitu. Kalau begitu, saya tanya Pak dulu, selama ini apa yang Bapak lakukan di dalam proses belajar mengajar tersebut? Eh, Seperti yang saya ceritakan tadi, saya menggunakan berbagai sumber dari buku di perpustakaan, mengajak siswa untuk menonton video, menayangkan video-video pembelajaran yang interaktif dan menyenangkan. Nah, itu biasanya yang saya lakukan di kelas. Hmm. Oh iya, alasan Bapak mengapa ya tidak memakai buku teks tersebut? Nah, jadi Bu Ella, menurut saya, sumber belajar yang saya gunakan ini sudah memudahkan siswa. Siswa juga termotivasi dan mengacu pada kurikulum. Sebenarnya sudah bagus ya Pak. Lalu bagaimana hasilnya saat Bapak mengajar tidak menggunakan sumber belajar buku teks tersebut? Seperti yang kita ketahui, karakter siswa berbeda-beda Pak. Dan belajarnya pun berbeda-beda. Iya, betul juga, Bu. Kenapa saya tidak kepikiran ke sana ya? Selama ini memang ada beberapa siswa yang hasilnya masih kurang maksimal. Nah, itulah pentingnya buku teks, Pak. Sebagai sumber belajar, mungkin harapan dari pengawas kemarin adalah seperti itu, Pak, supaya Pak Apip menggunakan sumber belajar dengan buku teks juga. Oh, saya pikir ada benarnya juga ya, Bu Ella. Hmm, Setelah Bapak bercerita, sekarang bagaimana perasaannya? Eh, Terus terang, beberapa hari ini saya merasa kurang nyaman. Saya menjadi resah, Bu Ella, dan di rumah kepikiran terus dengan masalah ini. Akibatnya pekerjaan lain jadi agak terbengkalai. Lalu, apa yang membuat Bapak merasa tidak nyaman selama ini? Sebetulnya yang membuat saya resah dan tidak nyaman itu karena Bapak pengawas menyampaikan hal tersebut kepada kepala sekolah.
Lanjut Pak Fit. Saya takut nanti akan jadi masalah di kemudian hari. Jika saya dapat menyimpulkan, yang membuat Pak Afif merasa tidak nyaman adalah saat supervisi itu ya. Karena Ya. Pak Afif tidak menggunakan buku teks sebagai sumber belajar. Dan ketika pengawas memperingatkan, Pak Afif memberikan argumen sehingga hal itu membuat pengawas merasa tersinggung. Lalu menyampaikan kepada kepala sekolah mungkin. Nah, iya Bu Ella. Kira-kira saya akan dipanggil dan tegur kepala sekolah atau tidak ya Bu Ella? Kalau menurut saya, untuk masalah ini, Pak Afif bisa merefleksi dan mempersiapkan diri. Jika ditegur oleh kepala sekolah, harus siap menjelaskan masalah yang sebenarnya terjadi. Dan pasti beliau akan menyampaikan hal-hal yang positif, sehingga menambah semangat Pak Afif dalam mengajar. Oh, saya sih berharapnya seperti itu ya Bu Ella, mudah-mudahan. Iya, semoga. Oke, dari apa yang sudah Bapak sampaikan, apa rencana Bapak ke depannya nanti? Nah, jadi setelah berdiskusi dengan Bu Ella ini, saya berniat nanti menemui beliau untuk membicarakan hal ini. Mungkin beliau akan memberikan solusi, Bu Ella. Iya, lalu apakah ada hal lain yang ingin dilakukan? Saya juga akan menemui pengawas dan saya akan meminta maaf kepada beliau. Kemudian terkait proses belajar, ke depannya saya juga akan menggunakan buku teks dan meminta saran kepada pengawas bagaimana menjalankan proses belajar mengajar yang baik. Lalu bagaimana dengan proses belajar mengajar Pak Afif selanjutnya? Nah, nanti setelah ini saya akan memakai buku teks untuk sumber belajar. Yang utama, walaupun nanti sumber belajar yang kemarin akan saya terapkan juga, karena siswa sudah merasa nyaman dan dengan cara saya tersebut. Oke, langkah yang Pak Afif ambil itu sudah tepat sekali. Saya setuju dengan ide itu, Pak. Syukurlah. Sekarang saya merasa lega, Bu Ella, karena jujur saya takut mengambil langkah dalam menyelesaikan ini, apalagi sudah berurusan dengan atasan. Agak khawatir, saya takutnya nanti salah langkah, Bu Ella. Semoga tidak. Syukurnya Pak Afif sudah merasa lega. Lalu dari apa yang sudah Pak Afif rencanakan tadi, komitmen apa yang Pak Afif lakukan untuk menjalankan rencana itu? Nah, untuk hal itu, dalam proses belajar mengajar, saya akan mengacu pada kurikulum. Nah, kemudian mematuhi aturan-aturan yang ada, termasuk aturan dari pengawas tentang penggunaan buku teks. Oke, lalu dukungan apa yang dibutuhkan Pak Afif untuk melakukan komitmen tersebut? Dukungan? Nah, itu juga masih dalam pikiran. Mungkin saya akan mencoba berkomunikasi dengan teman guru serumpun mata pelajaran dengan saya. Jadi, kami bisa sama-sama saling mengingatkan lah nanti, Bu Ella. Nah, itu bagus sekali idenya, Pak. Semoga dapat segera terselesaikan ya. Dan Pak Afif dapat bekerja dengan suasana hati yang tenang tanpa dihantui rasa tidak nyaman. Amin. Terima kasih banyak ya Bu Ella untuk waktunya mendengarkan keluh kesah saya. Sekarang saya merasa sedikit lega. Semoga nanti menjadi guru yang bisa memberikan teladan yang baik untuk siswa kita. Amin, amin. Sama-sama ya Pak Afif. Maaf Bu Ella, kebetulan saya ada janji dengan siswa. Mereka akan mengumpulkan nilai. Saya pamit ke ruangan saya Bu Ella. Ya Pak, silakan, silakan. Terima kasih. Terima kasih banyak. Salam sehat dan bahagia ya Bu Ella. Salam sehat, salam bahagia. Terima kasih. Oke, bagaimana nih refleksi Pak Afif? Kita harus ngisi refleksi kayaknya, Nak. Direfleksi. Mm-mm. Ya. Refleksi ini dari masing-masing kasus. Mm-mm. Di saat kita jadi coach, tunggu dulu, mana dia? Ada contoh yang Anda kirim kemarin di WA? Ya. Aku buka. Ini ya refleksi diri.
sudah berjalan. Jadi jawabannya Itu langsung di contoh blankonya. Heeh. Refleksi. Tuliskan umpan balik dari coach Anda. Jadi yang mengisi ini coach apa coach? Dua-duanya. Dua-duanya lah. Satu Papi sebagai coach, satu jadi coachi. Tunggu dulu. Kita merefleksi diri ya Pak Pip. Ya. Oke, yang pertama, apakah apa yang sudah berjalan dengan baik sama percakapan? Ini untuk kasus pertama ya. Iya, kasus pertama dulu nak. Ya. Hmm. Apa tadi Bu Ella pertanyaannya? Apa yang sudah berjalan dengan baik selama percakapan tadi? Nah, kalau dari kasus pertama tadi percakapannya kita sudah bisa memahami masalah dan kemudian menentukan solusi dari masalah yang coba kita diskusikan tadi. Bisa dihitung Pak Pip, dicatat yang Pak Pip jawab. Nanti kita pilih. Oke. Supaya nggak lupa nanti kita kita susun. Nggak dikirim. Ini langsung di sini aja ya. Nggak apa di bawahnya ya. Ya. Apa yang masih perlu diperbaiki atau kita tingkatkan Pak Pip? Seharusnya tadi kan kalau kita coach sama coachi itu harusnya kan berhadap-hadapan. Harus saling komunikasi secara intens, saling memperhatikan. Tapi karena tadi kita fokus ke teks, jadi itu yang kurang dari Nak. Ya, jadi kita masih kurang memahami reaksi lawan bicara. Iya, bagaimana iya tuh apa namanya tuh? Gestur apa tuh? Itulah seperti reaksi percakapan dari itu kita kurang ini tadi. Jadi masih kurang natural rasanya. Iya, karena terfokus dengan Terus yang ketiga, apa yang Bapak Ibu lakukan untuk tetap dalam kondisi present, kehadiran penuh sebelum dan saat melakukan coaching? Yang meninggalkan kegiatan yang lain lah, nak. Kita fokus dengan coaching kita, nak. Kita memahami apa yang ingin disampaikan oleh coachi dan mencoba membantu untuk mencarikan solusi. Jadi solusinya bukan dari coach, tetapi dari coach. Membantu ya, menuntun mereka menemukan solusi sendiri, ya kan? Apa yang akan Bapak Ibu lakukan untuk memperbaiki, meningkatkannya? Mungkin nanti kita di sekolah, walaupun kita belum sepenuhnya bisa sempurna dalam melaksanakan coaching ini, mungkin dengan pengalaman nanti berhari-hari kita coba akan kita tingkatkan terus, mungkin lama-kelamaan nanti akan meningkat kompetensi kita dalam melakukan coaching ini. Oke, udah dicatat tuh Pak Pip? Nanti share aja. Udah, oke. Tuliskan hasil refleksi Anda. Oke, udah ya. Tuliskan umpan balik dari coach Anda. Berarti tadi kan Ella jadi coach kan? Ya. Merasa senang sih Pak Pip tadi sudah memberikan solusi dari permasalahan dan sudah menuntun untuk membuat solusi sendiri dengan permasalahan sendiri. Udah oke kan? Udah merasa senang dan merasa termotivasi dalam belajar untuk selanjutnya. Itu tadi kan coach. Sebagai Pak Pip sebagai coach tadi lah. Untuk kasus yang kedua. Kasus kedua. Gimana Ella sebagai coach tadi? Kasus kedua, Bu Ella kan coachnya. Iya, Pak Pip jadi coachnya. Ya. Jadi Pak Pip yang nilai bagaimana coachnya tadi? Kalau di kasus yang kedua, tadi kan permasalahan yang coba dibahas itu kan tentang cara pembelajaran di kelas, di mana ada perbedaan pendapat, perbedaan
mungkin perbedaan pemahaman antara guru dengan pengawas. Iya. Kalau saya melihat tadi si coach-nya juga sudah memberikan solusi, menuntun untuk menemukan solusi yang bisa dilakukan oleh coach-nya, sehingga itu tidak menjadi beban lagi bagi si coach-nya dengan cara menemui langsung pengawas dan kepala sekolahnya. Mungkin itu tadi yang inti dari kasus yang kedua tadi yang kita coba praktekkan tadi, Bu Ella. Iya. Kira-kira dari percakapan tadi ada yang kurang nggak solusi dari permasalahan Pak Afif? Kalau kekurangannya sama tadi kayak Bu Ella, kedua kasus itu karena kita tidak bertatap muka secara langsung, jadi masih kurang terasa naturalnya. Kita juga masih kurang dekat rasanya ya, kurang apa namanya itu, kurang lepas kita dalam berbicara. Oke, Bu. Bagaimana Bu Ella, Pak Afif sudah selesaikah? Alhamdulillah sudah, Bu. Sudah ya, Pak Afif ya. Oke, Bu, matikan dulu rekornya, Bu. Matikan dulu, berhenti merekam, terus kembali ke